Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Hunjuliarson, Dinas Tampuk D121-21081 dari kelas C Agribisnis angkatan 021. Baik, di sini saya akan membawakan materi saya tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang sebagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan hukum yang terdapat dalam konstitusi mengatur hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, persatuan perundang-undangan lain, dan konversi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar atau Asti Murianto 2009. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang demikian diharapkan agar hak-hak warga negara agar lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Carl John Jim Friends dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan dan menjamin bahwa kekuasaan yang diharapkan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan pemerintah atau Thai dan Hamidi 1999. Baik, lanjut. Konstitusi berfungsi sebagai berikut. A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan terhadap tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Aturan dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara tentang kekuasaan pemerintah negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. 1. Pedoman bagi presiden dan memegang kekuasaan pemerintah pasal 4 ayat 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden pasal 6 ayat 1. 3. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden pasal 7. 4. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya pasal 7A dan 7B. 5. Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR pasal 7C. 6. Pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 7. Menyatakan keadaan bahaya pasal 12. 8. Mengangkat dan menerima duta negara lain pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. 9. Pemberian grasi dan rehabilitasi pasal 14 ayat 1. 10. Pemberian amnesti dan abolisi pasal 14 ayat 1. Pemberian
pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain kehormatan pasal 15. 12. Pembentukan Dewan Pertimbangan pasal 16. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.